Ketika kita mendengar kata bus akap kelas ekonomi, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan kalau bus itu adalah kendaraan yang sangat sederhana, dengan kursi yang rapat, tanpa toilet, dan fasilitas yang jauh lebih sederhana dibandingkan bus eksekutif atau sleeper bus. Dan karena itulah banyak yang mengira kalau harga satu unit dari sebuah bus ekonomi ini pasti sangat murah dan juga terjangkau ketika dibuat. Dan semua pemikiran itu semakin diperkuat dengan adanya biaya tiket bus akap kelas ekonomi ini, yang memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan kelas lainnya. Namun sayangnya pemikiran kita semua tentang satu unit bus akap kelas ekonomi ini sangat murah ketika dibuat ternyata bisa dikatakan cukup salah. Karena di era sekarang membuat satu unit bus akap ekonomi bisa menghabiskan dana lebih dari 1,3 miliar rupiah sampai dengan 1,5 miliar rupiah per unit. Dan dengan angka sebesar itu, bus belum memakai interior mewah sama sekali, bahkan konfigurasi kursinya juga masih sangat padat yaitu konfigurasi 2-3. Dan dengan adanya fenomena ini membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa kendaraan yang terlihat sederhana justru memiliki harga yang sangat mahal ketika dibuat di karoseri? Dan apa aja hal yang membuat bus akap kelas ekonomi ini memiliki harga yang cukup mahal ketika dibuat? Jadi sebelum membahas alasan mahalnya sebuah bus akap kelas ekonomi, kita harus tahu terlebih dahulu seberapa besar sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah PO ketika memesan unit baru, dan bagaimana proses bus itu dibuat di karoseri. Jadi untuk kelas bus ekonomi standar yang biasa digunakan sebagai bus akap ekonomi atau bus pariwisata standar, umumnya para PO bus akan menggunakan sasis seperti Hino AK240 Euro 4 yang memiliki tenaga sekitar 240 horsepower, dan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sasis tersebut ada di angka 750 juta rupiah sampai dengan 850 juta rupiah. Dan untuk harga bodi dan juga interior standar, karoseri akan memberikan harga kisaran di angka 550 juta sampai dengan 700 juta rupiah untuk satu unit bodi bus. Dan dalam proses pembuatannya, PO yang sudah membeli sasis kosong dari agen pemegang merek akan hanya mendapatkan mesin, suspensi, sistem pengereman, tangki bahan bakar, dan rangka dasar aja, yang ngebuat kalau dilihat sekilas bentuk bus baru itu mirip truk tanpa kabin sama sekali ketika berada di jalanan, yang kemudian sasis bus itu dikirim ke karoseri untuk dibangun menjadi bus utuh. Dan ketika masuk dalam karoseri, sasis bus itu akan melakukan proses pembangunan yang dimulai dari lantai bawah terlebih dahulu. Dan setelah lantai bawah itu sudah selesai, proses itu baru dilanjutkan ke lantai atas dan struktur atap. Dan di tahap ini, para pekerja mulai memasang struktur utama alias rangka yang nantinya akan menopang seluruh bodi bus. Dan dalam proses pembuatan rangka ini, material yang digunakan umumnya berupa mild steel dan galvanized steel yang dipilih karena memiliki kombinasi kekuatan, fleksibilitas, dan juga ketahanan korosi yang baik. Dan setelah pembuatan rangka itu selesai, panel-panel bodi mulai dipasang untuk menutupi semua sisi bus. Dan di tahap ini, bentuk bus yang sedang dibuat sudah mulai terbentuk dengan sangat jelas. Kemudian setelah bodi bus sudah mulai terbentuk dan juga hampir jadi, proses pendempulan dan pengecatan bus juga sudah mulai dilakukan. Tapi di proses pendempulan ini adalah salah satu proses yang paling memakan waktu. Karena dalam prosesnya, permukaan bodi harus diratakan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pendempulan ulang, pengamplasan primer, cat dasar, cat warna, sampai dengan clear coat. Dan saking lamanya proses pendempulan dan pengecatan ini, karoseri bahkan bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk menghasilkan permukaan bodi yang benar-benar rata dan rapi. Kemudian setelah proses itu selesai, tahap finishing seperti pemasangan jok, flashboard, kaca, AC, sampai dengan kelistrikan sudah mulai dilakukan. Dan ketika semua tahap itu sudah selesai, barulah bus menjalani quality control sebelum diserahkan kepada pemesan. Dan dari proses yang begitu panjang, bus akap kelas ekonomi ini akan memiliki total harga sekitar 1,3 miliar rupiah sampai dengan 1,5 miliar rupiah. Dengan rincian biaya harga sasis di 750 juta sampai dengan 850 juta rupiah, dan harga bodi interior yang berada di 550 juta sampai dengan 700 juta rupiah. Tapi perlu dicatat, semua biaya itu belum termasuk biaya surat-surat on the road dan juga biaya uji kir untuk bus yang sedang dibuat tersebut. Dan estimasi biaya tambahan untuk surat-surat berada di kisaran 20 sampai dengan 50 juta rupiah. Dengan demikian, total pembuatan bus akap ekonomi itu bisa dikatakan cukup mahal untuk sekelas bus yang sangat sederhana. Dan di titik ini kita masuk ke pertanyaan utamanya. Kenapa bus ekonomi yang terlihat sederhana bisa memiliki harga yang cukup mahal, bahkan lebih dari 1 miliar rupiah? Jadi alasan utama kenapa bus akap kelas ekonomi aja memiliki harga yang cukup mahal ketika dibuat adalah adanya sistem pembelian terpisah yang membuat biaya membengkak. Yang mana kalau di Eropa, banyak operator membeli bus dalam kondisi jadi seperti yang sudah disediakan Volvo, Scania, ataupun Mercedes-Benz. Yang membuat ketika bus keluar dari pabrik, bus itu langsung keluar dalam kondisi utuh dan siap langsung dioperasionalkan. Sementara di Indonesia, karena PO harus membeli sasis dalam bentuk kosongan dan kemudian PO harus membayar lagi biaya pembangunan bodi di karoseri, artinya PO bus di Indonesia harus melakukan dua transaksi besar untuk membuat satu bus kelas ekonomi. Dan di posisi ini tentu aja membuat ada dua perusahaan berbeda yang mengambil keuntungan dari sebuah PO yang ingin membuat bus. Dan dari semua transaksi itu juga tentu aja ada biaya administrasi, pajak, ataupun biaya pengiriman yang semuanya akan menambah harga akhir bus ketika sudah jadi.
Dan selain dari sistem pembelian bus baru ini yang membuat biaya bus menjadi sangat mahal, karena karoseri Indonesia masih mengandalkan handmade, ini tentu aja membuat biaya pembuatan bodi bus di Indonesia menjadi sangat tinggi. Yang mana kalau kita melihat pabrik mobil keluarga modern yang ada pada era saat ini, hampir semua panel bodi dari mobil keluarga itu akan menggunakan robot di setiap pembuatannya. Sedangkan di industri karoseri bus Indonesia yang masih sangat mengandalkan keterampilan manusia, hal ini membuat banyak proses pembuatan bodi bus yang masih dilakukan secara manual, mulai dari pengelasan, pembentukan panel, sampai pengecatan yang masih dilakukan dengan tenaga manusia, yang secara otomatis setiap karoseri membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar ketika membuat satu unit bus. Dan semakin banyak tenaga ahli yang terlibat, hal ini tentu aja akan membuat semakin tinggi juga biaya produksinya. Dan karena adanya regulasi setiap mesin diesel harus menggunakan standar Euro 4 di negara Indonesia, hal ini tentu aja membuat sasis bus dengan mesin diesel standar Euro di era saat ini juga memiliki harga yang sangat mahal, walaupun sasis ini untuk digunakan untuk kelas bus ekonomi. Yang mana walaupun bus itu adalah bus ekonomi, tapi karena bus itu sudah menggunakan mesin berstandar Euro 4, otomatis bus itu akan memiliki sistem common rail dengan turbocharger yang lebih canggih, ataupun sistem kontrol elektronik dan sensor emisi yang lebih akurat. Dengan demikian, teknologi tersebut tentu aja membuat mesin lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, tapi biaya produksinya juga otomatis akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan mesin bus di era sebelumnya. Kemudian selain dari mesin yang lebih modern dan juga memiliki harga yang lebih mahal, untuk sistem pendinginan atau AC bus juga menjadi salah satu faktor mengapa bus ekonomi ini memiliki harga yang sangat mahal ketika dibuat. Yang mana ketika karoseri di Indonesia sadar kalau AC bus akan harus mampu beroperasi berjam-jam di cuaca tropis Indonesia. Karena hal itu banyak karoseri di Indonesia yang menggunakan AC berkapasitas besar seperti keluaran dari Denso atau Thermo King yang dirancang khusus untuk kendaraan komersial. Dan harga dari AC bus akap kelas ekonomi tersebut memiliki harga sekitar 80 juta sampai dengan 200 juta rupiah tergantung variasi. Dan sebagian besar komponen utamanya juga masih menggunakan teknologi impor, yang otomatis ini adalah salah satu alasan kenapa biaya pembuatan bus ekonomi di era saat ini bisa melonjak sangat tinggi. Kemudian karena jumlah produksi karoseri itu tidak sebanyak mobil produksian massal yang ada di Indonesia, akibatnya jumlah produksian yang lebih rendah itu membuat biaya pengembangan dan produksi harus dibagi ke unit yang lebih sedikit, yang membuat patokan harga membuat bodi bus di karoseri itu menjadi lebih mahal. Setelah melihat seluruh prosesnya, sekarang kita bisa memahami kenapa harga sebuah bus akap ekonomi aja bisa mencapai 1,3 miliar sampai dengan 1,5 miliar rupiah per unitnya. Walaupun fasilitas dari bus akap ekonomi ini akan terlihat biasa aja, karena sebagian besar biaya dari pembuatan bus akap ekonomi berada pada bagian tersembunyi yang tidak terlihat oleh penumpang, mulai dari mesin diesel berstandar Euro baru, sasis impor, rangka baja berkekuatan tinggi, sampai sistem AC yang berkapasitas besar. Jadi lain kali ketika kita melihat bus ekonomi melintas jalan, ingatlah kalau kendaraan yang terlihat sederhana itu sebenarnya adalah aset bernilai lebih dari 1 miliar rupiah yang dibangun melalui proses panjang, rumit, dan penuh biaya. Jadi kita tidak bisa meremehkan lagi bus akap kelas ekonomi yang ada di jalanan Indonesia dengan kesederhanaan yang bus ini miliki. Gimana nih menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.